sebagai pemimpin kelompok dan kalian itu sebagai anggota kelompok. Nah, itu saya bimbingan bimbingan kelompok. Nah, lantas tujuannya untuk apa, Bu? Saya ikutin bimbingan kelompok itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Tujuannya dan manfaatnya itu bimbingan kelompok itu untuk apa, Bu? Kok ya, kok bimbingan kelompok itu ngopo ya kan ya? Ya manfaatnya ini gopo gitu bimbingan kelompok. Ada yang tahu? Paham nggak? Oh nggak paham ya, ibu ngomong apa ya? Paham nggak? Intinya apa sih tujuannya ikut bimbingan kelompok? Tujuannya ikut bimbingan kelompok itu terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama adalah pengembangan aspek pribadi. Pengembangan aspek pribadi itu seperti apa? Pengembangan aspek pribadi itu yaitu untuk diri kita. Pengembangan aspek pribadi diri kita, sehingga diri kita itu berani berbicara di depan umum, berani mengemukakan pendapat, berani menyuarakan apa yang ingin kalian suarakan, sanggup berbeda pendapat dengan temannya, anggota kelompok yang lainnya, dan bisa menghargai pendapat orang lain juga. Terus apa itu namanya? Yang itu tadi yang pertama ya, tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua apa, Bu? Karena tadi ya tujuannya ada yang pertama dan yang kedua. Lantas tujuan yang kedua itu apa? Tujuan yang kedua itu untuk memperoleh informasi terhadap topik yang akan kita bahas. Nah, kayak kemarin, minggu kemarin kita bahas tentang topik gadget. Nah, topik yang sekarang apa yang kita bahas? Apa ya yang akan kita bahas topik yang ini, gitu kan? Manfaatnya yang kedua tujuannya itu ya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, terus juga menambah apapun lah ya tentang dampaknya positif negatif seperti itu. Contohnya kayak kemarin yang kita bahas kemarin itu gadget itu apa, terus juga dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Tujuannya untuk menjadi bimbingan kelompok, intinya menambah wawasan dan pengetahuan untuk diri kita. Kemudian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini yang perlu kalian ketahui yaitu adanya kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini itu ibu harap untuk bisa sama-sama menjaga rahasia, tidak keluar dari ya sekiranya nggak penting untuk dibicarakan di luar itu ya menjaga kerahasiaan. Terus juga ibu pengen kalian itu terbuka, apapun yang ingin kalian sampaikan, apapun yang ingin kalian suarakan, kalian terbuka tanpa harus menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan temannya, sama dengan yang ada di sini. Yang kemudian juga tadi ada kesukarelaan. Jadi kalian itu sukarela mengikuti ini tanpa adanya unsur keterpaksaan dari
dan 10 barat. Oke. Jadi apa kalimatnya? Aku banget sih. Aku suka nyanyi apa? Aku berarti apa? Ini kan 1, 2, 3 baru kan? Aku tadi kamu apa? Siapa selfie? Ikut kan tadi? Iya, ikut. Yang berarti pada tidak ada tuh barusan. Lupa. Ulang, sekali lagi. Ulang. Tadi udah sekali lagi ya. Sekali lagi kembali selfie. Sekali lagi. Tapi kan udah pernah. Enggak apa-apa. Oh iya, ada pernah. Berarti enggak ikut. Enggak ikut. Ikut enggak? Ikut enggak? Ada mana tuh? Enggak apa-apa, ikut lagi. Oke. Kelipatan 2. Tuh. Aku 3 suka 6 Masak. ayo Ya. 7 fokus ya, sekali lagi nih, fokus. Sekali lagi fokus. Jelas Pak Ibu ya, bukunya ya. Kelipatan 1. Aku nggak ada ya kelipatan 1 ya. Kelipatan 3. 1, 2, aku lupa 5 suka 6. Iya nih bener. Iya, 7. Oke, kita udah dapet duluan. Setuju? Kalau siapa? Elsa ya? Elsa sama Raffi. Ya, nyanyi lagu Itu Ada 5 pakai O. Setuju? Setuju? Sampai selesai. Ah, enggak. Ya, sampai selesai. Dua bareng. Ayo. 1, 2, 3. Bulanku ada lama, raba-raba warnanya, marah panjang kalaba. Yaudah ya bareng-bareng semuanya yuk. Nyanyi balon tuh ada 5 tapi pakai O. Yuk bareng-bareng. Pakai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Balon ada lama, raba-raba warnanya, ada panjang kalaba, marah-marah dan marah. Walau sekarang berdekat, mataku sangat kaca. Boleh kau berapa? Gimana tadi Pres? Sudah. Gimana peluknya? Aman? Aman peluknya? Enggak. Oh, senang bibir enggak? Oke. Kembali ke topik utama kita, bimbingan kelompok. Oke, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mana kita akan membahas suatu topik yang sedang viral atau yang sedang ngetren, tujuannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, karena sekarang adalah topiknya topik bebas, Ibu pengen kalian menyuarakan topik apa yang ingin kalian bahas di sini. Udah itu nanti kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, nanti topik yang belum kita bahas di sini bisa kita lanjutkan di session pertemuan berikutnya. Nah, untuk session ini kalian mau minta berapa menit? Biasanya sih dalam bimbingan kelompok itu 30 sampai 45 menit. Kesepakatan waktu pada siang hari ini kalian mau berapa menit nih? 30. Kenapa nggak ada yang minta 50 menit? Jam gitu. Nggak ada. 30 menit. 35 menit atau 30 menit? 30. Jadi kurang lebih 30 menit ya. Oke, kalau kurang yang nanti tambahin. Oke, kesepakatan waktu kita mau bimbingan kelompok pada siang hari ini 30 menit. Nah,
tentang pergaulan bebas pada remaja. Pergaulan bebas. Kalau siapa ibu lupa namanya? Maaf. Arum. Oh, Arum. Kalau Arum pengen apa? Trading. Oke. Windy? Kesehatan mental. Tentang aku tentang LGBT. LGBT. Ya. Kalau aku Sophie? Pengen bahas tentang apa? parenting. Karena penasaran sama diri parenting. Parenting. Kalau Elsa? Gimana sih ya? Kalau kita tuh biar pede, biar Percaya diri. Oke, dari masing-masing yang ada di sini bisa tadi pengen bahas tentang kenakalan remaja, aku pengen bahas tentang Rani Forest ya. Terus si Windy pengen bahas tentang kesehatan mental, Ais pengen bahas tentang LGBT, Elsa pengen tentang parenting. Salah, Sophie, maaf. Sophie pengen bahas tentang parenting ya, bener, parenting. Terus kalau Elsa tadi pengen bahas tentang bagaimana kita bisa percaya diri lah, pede gitu ya. Oke. Nah, dari beberapa topik ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik nih yang udah diangkat. Kira-kira mau siapa dulu yang dibahas? Mungkin bisa pakai voting kan? Mau pakai voting atau gimana? Atau kesepakatan dulu kalian aja. Siap, topiknya siapa yang mau dibahas dulu? Elsa atau LGBT? Kok masih dengan LGBT? Tentang percaya diri atau setuju nggak? LGBT atau tentang yang kalian kesepakatan kalian mau bahas tentang apa? Atau tentang tadi apa? Lisa, pergaulan bebas? Setuju? Yaudah, di voting aja ya, enaknya biar adil. Ya nggak sih? Biar adil loh, jadi yaudah di voting aja. Siapa yang setuju topiknya Lisa dulu yang dibahas sekarang? Angkat tangan. Jadi yang beneran setuju nih. Ya udah, nanti topik-topik kalian kita simpen ya dalam kotak. Mana kotaknya? Simpen dulu ya. Simpen, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, setuju? Oke, sekarang kita membahas topik tentang apa nih, Sa? Pergaulan bebas. Nah, ibu pengen tahu apa sih pergaulan bebas yang tidak kalian tahu? Apa itu pergaulan bebas? Seperti apa sih Bu pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas apa menurut kalian? Menurut kalian pergaulan bebas itu apa? Angkat tangan dulu. Arum? Pergaulan bebas tuh kayak kenakalan remaja. Jadi lebih spesifiknya gimana? Pergaulan bebas itu kenakalan remaja. Cukup sampai situ? Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Lingkup pertemanan remaja-remaja yang memiliki waktu bermainnya tidak terkontrol atau tidak teratur. Lingkup pertemanan yang tidak terkontrol ya, yang tidak teratur. Oke, yang lain? Pergaulan bebas itu apa sih sebenarnya? Oke, Rosa, silakan. Pergaulan bebas itu apa sebenarnya? Ya, silakan. Kalau bingung. Ada lagi yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ada lagi yang mau menambahkan apa itu pergaulan bebas? Ada? Cukup. Oke. Pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang
ya dengan kebebasan dia sendiri tanpa adanya batasan untuk dirinya. Yang mana tadi yang dijelaskan aku tadi kayak kenakalan remaja, remaja. Tadi kalau misalnya gimana tadi Nisa? lingkup pertemanan yang Lingkup pertemanan dengan yang waktu yang tidak terbatas. Nah, itu juga termasuk dalam pergaulan bebas, yang artinya dia bebas melakukan apapun tanpa membatasi dirinya sendiri. Yang mana gini, kalau ibu bisa simpulkan gini, pergaulan bebas adalah kegiatan atau aktivitas seseorang yang tanpa ada batasannya, ya karena kan itu bebas ya. Nah, di sini pergaulan bebas ini nih kebanyakan menurut kalian itu banyak negatifnya. Dari sudut pandang kalian itu banyak negatifnya atau positifnya sih sebenarnya? Negatifnya. Negatif. Contohnya dari pergaulan bebas itu kan tadi kan kita tahu tuh pergaulan bebas itu adalah sesuatu kegiatan atau aktivitas seseorang yang membebaskan diri dia untuk melakukan sesuatu apapun tanpa tahu norma-norma, tanpa tahu apa tuh namanya aturan-aturan, ya namanya bebas ya kan, suka-suka dia lah, aku mau ngapain, saya mau ngapain aja, mau melakukan apa saja gitu kan, suka-suka dia sendiri. Walaupun itu sebenarnya ada aturan norma-norma yang tidak membolehkan, tapi ya dia membebaskan diri dia sendiri gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, menurut kalian pergaulan bebas itu banyak sisi negatifnya atau positifnya? Negatif. Nah, sekarang pengen tahu pergaulan bebas yang sisi negatif itu apa? Contohnya seperti merokok. Kalau misalnya emang merokok pergaulan bebas, pergaulan bebas. Iya. Kalau contohnya seperti merokok. Kalau merokok itu kan artinya tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalnya dia lebih sering berlarut-larut dalam merokok itu dapat menimbulkan penyakit, dan karena di dalam rokoknya itu terdapat narkotika. Oke, ada yang lain? Selain rokok atau apa itu mungkin ada yang Banyak anak-anak muda sekarang yang bergaulnya sama bebas, seperti mereka main karut malam, berpacaran. Sedangkan banyak hal negatifnya di berpacaran, banyak sekali, bisa hamil duluan. Dan itu sangat banget merusak generasi Indonesia. Ada lagi pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas itu apa? Oke, Arum silakan. Kalau menurut pergaulan bebas, karena dia itu nggak ada batasan, tidak tahu norma-norma, makanya dia itu melanggar apa yang batasan tuh. Contohnya kayak seorang pelajar kan harusnya belajar, tapi dia malah main, malah dia itu merokok, narkotika, atau berpacaran dan dampaknya apa? Ya masa depan mereka tidak tersusun rapi, tidak seperti apa yang dia inginkan, karena dia udah terpengaruh dengan pergaulan bebas tersebut. Oke, bagus. Ada lagi? Dampak negatifnya bisa berupa pola hidup yang tidak sehat, seperti pola makannya dia tidak teratur, dan minum-minuman yang seharusnya tidak diminum. Terus bisa kondisi psikologinya dia terganggu karena dia kurangnya kasih sayang dengan orang tua, karena dia itu nggak mau diatur-atur sama orang tua atau hukum-hukum yang lain. Oke, bagus bisa. Lagi? Ada? Kau udah? Selfie? Kayaknya ada sesuatu sampai mengungkapkan tapi tidak tersuratkan atau tidak tersiratkan. Gimana? Pergaulan bebas. Apa yang kamu tahu tentang pergaulan bebas? Sama kayak saya nih. Apa itu? Samanya? Contohnya seperti kenakalan remaja, terus merokok yang berlebihan, berpacaran tanpa batas, ya itu nggak bisa. Banyak ya. Hidupnya tidak teratur atau lebih. Oke, bagus. Ada lagi? Ini mungkin menambahkan? Kalau kita melakukan pergaulan yang tidak ada batasnya, kayak contohnya harusnya
adalah pergaulan bebas itu dapat didefinisikan sebagai pola interaksi sosial yang melampaui batas-batas norma, yang mana juga norma etik, melampaui batas-batas tadi yang norma, etika, terus dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan menyangkut perilaku yang menyimpang yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral dan sosial yang ada. Di sini banyak sekali. Menurut para ahli itu ada pergaulan bebas, di beberapa definisi, yaitu pergaulan bebas sebagai gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga pengembangan perilaku yang menyimpang. Tapi tahu nggak sih sebenarnya? Tadi kan kita bahasnya pergaulan bebas ya kan? Yang kalian tahu tuh negatifnya. Tahu nggak sebenarnya pergaulan bebas juga ada positifnya tahu? Tahu nggak? Apa itu? Ada positifnya. Pergaulan bebas juga bisa ada dampak positifnya asalkan mengikuti aturan norma yang berlaku. Dia kan pergaulan bebas ada dampak positif dan negatifnya ya karena dia tidak mengikuti aturan norma yang berlaku. Nah, tapi kalau ketika dia pergaulannya bebas, dia mengikuti aturan norma yang berlaku, jadi bebas kan, tapi dia tetap mengikuti aturan tuh. Norma-norma yang berlaku ya dia yang dapat apa? Yang dapat apa? Pengetahuan mungkin dari teman. Ya dia tahu apa tuh namanya pergaulan dia itu dulu apa tuh mungkin pergaulan dia dengan orang lain tapi dia memiliki pacar pemikiran dia bergaul dengan orang yang merokok tapi dia tahu batasan merokok itu nggak boleh, jadi saya nggak akan merokok, cuman sekedar ngikut mereka tapi memiliki batasan diri sendiri, tapi itu minim banget ya nggak sih? Ada kayak gitu. Ada temennya yang suka ya itu tadi merokok, minum mungkin yang selengean di pinggir jalan, yang udah hobi ya kan, ya dia mungkin ikut-ikutan tapi juga berbatasan nggak ngikut gitu loh, tapi dia bergaul dengan mereka gitu kan. Ya tetap aja emang kesannya seseorang pasti ini tapi sebenarnya dia juga nggak ngikut, cuma dia cuma dalam arti bergaulnya doang, pasti dia nggak ngikut gunanya full ke dalam itu gitu kan. Itu juga yang beda tuh mungkin nambah wawasan, nambah ilmu doang, cuma sekedar ingin tahu gitu, kalau dapat positifnya. Terus juga mungkin belajar beradaptasi dengan lingkungan, dengan sekitar, terus menambah apa ya, menambah wawasan dan pengalamannya, asalkan dia tetap mengikuti dalam batasan dan norma-norma yang ada. Mau nonton nggak video atau YouTube anak yang ini, mau lihat nggak orang-orang yang nonton apa namanya pergaulan bebas? Kita cari di YouTube ya, pergaulan bebas. Jadi dulu baru kita nonton film kayak Suju nggak? Suju. Contohnya prodigy yang bikin film ini juara 1 karya siswa loh, siswa ya, juara 1 film pendek judulnya pergaulan bebas. Mungkin kita bisa ambil kita tontonin. Kelihatan nggak? Mau mendekat lagi boleh? Mau mendekat? Biar teman-teman.
Apa itu? Langsung aja nih, langsung. Waduh, Coba. sabu ya. Yang tadinya alkohol, alkohol. Awalnya alkohol ya. Hmm. Penyalahgunaan narkoba serta mengkonsumsi minuman keras tanpa kau sadari udah masuk dalam kenakalan remaja alias pergaulan bebas. Ini antara lain yang hangat. Sedih nggak sih? Hari ke-10. Nah, adik-adik semua, kita tadi kan habis nonton film pendek ya kan yang ada di YouTube. Apa tadi judulnya? Pergaulan Bebas. Karyanya siapa? Anak mana? Anak SMA ya, siswi SMA ya yang tadi yang bikin siswi SMA. Gimana? Apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari film pendek tersebut? Mungkin dari bisa atau ada yang lain? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa manfaatnya tadi tuh? Apa dampak negatifnya dari pergaulan bebas tadi? Dia jadi berbuat yang buruk. Mm-mm. Karena dampak itu sekolahnya jadi berantakan. Mm-mm. Ya mungkin jadi nggak terasa. Oke. Terus ada? Setelah kalian nonton film tadi tuh? Hikmah dari Mm-mm. dari itu Mm. kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita jangan sampai salah pilih teman. Mm-mm. Kita Mm. pilih teman Mm-mm. boleh, Mm-mm. tapi jangan sampai ikut arus kejelekannya. Kita punya batasan gitu. Oke. Setelah itu kalau udah kita ikut arus mereka Mm. jelek Mm. itu dampaknya ke diri kita sendiri, Mm. kesehatan, Mm-mm. setelah itu ke keluarganya. Mm-mm. Bahkan tadi dia kan sampai ditangkap polisi. Nah, Iya. itu tuh benar-benar kayak memalukan sekolah, Mm-mm. memalukan keluarga. Mm-mm. Bincang-bincang juga Mm-mm. itu benar-benar yang sangat jelek sekali. Oke. Cukup. Oke. Yang lain ada? Cukup. Ada yang mau nambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Relax aja lah. Ada? Cukup. Oke. Bisa. Tambahannya ya, kalau saya simpulkan, Hmm? yang pertama pandai-pandai memilih teman, Mm-mm. yang kedua itu selalu mendengarkan nasihat orang tua, Mm-mm. dan yang ketiga kita harus memiliki penjagaan, yaitu kita harus memiliki keimanan kepada Allah, karena diri kita kadang mudah terbawa arus, jadi sebagai penjagaan itu adalah dari Allah. Oke, bagus sekali. Nah, banyak yang kita bisa ambil hikmahnya dari film pendek tersebut ya. Kita kan tadi mengambil topik yang mana? Topiknya pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu sebenarnya juga ada maknanya, ada makna yang ada dampak positif dan negatif. Kalau dampak yang positif itu ya kalau kita pinter-pinter menjaga diri dan kita tetap tahu aturan dan norma-norma yang berlaku, tetap mengikuti aturan dan norma berlaku, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan relasi yang banyak, mendapat teman yang banyak, ya nggak sih? Terus juga kita juga nambah ilmu pengetahuan, tapi tetap dengan batasan-batasan dan norma yang berlaku kita ikutin. Tapi kalau kita tidak mengikuti norma yang berlaku, ya itu tadi dampaknya negatif dengan pergaulan bebas tersebut, yaitu yang kita lihat tadi contohnya dia berteman ya tanpa difilter dulu gitu kan, seperti yang ini kan tadi yang dikatakan siapa nih, saya pinter-pinter milih temen lah ya gitu kan. Boleh bergaul dengan siapa aja tapi tetap harus dalam batasan norma, tahu kalau dia yang sekiranya nggak bagus untuk kita ya jangan ikut nyemplung gitu kan. Ya tadi kan di film pendek tersebut ngajarin untuk apa, minum. Awalnya diajak pertama ya minum-minum, awalnya masih perkenalan tuh minum-minum,
Hari keduanya lagi diajak, tetap ngikut. Hari ketiganya ngikut. Keempat udah mulai malas dan dia yang mengajak, ya nggak sih ya? Iya, dia yang ngajak ya. Dia yang terus berikutnya, hari berikutnya, sampai pada akhirnya untungnya ibunya tadi kan masih tahu jangan pergi main ya, suruh di rumah. Kalau dia ikut pergi main tadi ada apa dampaknya tadi? Temennya tuh yang pergi main dulu meninggal dunia. Bisa aja tadi dia kalau samanya ikut pergi sama temennya tadi, ikut ya itu tadi meninggal karena ya itu dikasih apa tadi, sabu sama temennya. Ya Allah, sampai sebegitunya. Tapi memang itu bukan rahasia umum lagi, memang ada loh, memang ada, bener. Mungkin yang kita nggak tahu kan ya, di luaran sana tuh sebenarnya ada yang seperti itu. Ya itu tadi untuk yang ada di sini ya, dengan siapapun lah ya, adik-adik kalian atau dengan kalian juga ya, pinter-pinter menjaga diri, pinter-pinter bersosialisasi, memilih teman, di filter-filter lagi. Yaitu penjagaan yang paling apa nih Sa? Penjagaan yang paling penjagaan benar-benar adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita harus menjaga diri. Allah hanya menjaga, tapi kita tetap harus bisa menjaga diri lagi. Oke. Nah, Ibu pengen tahu kesan pesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini apa? Pesannya apa? Setelah kita mengikuti bimbingan kelompok dengan tema pergaulan bebas, kita sudah menarik kesimpulan tuh tadi tuh. Jadi kesannya apa? Ada kesan tersendiri kah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini? Ada? Pesan aja kalau enggak. Apa yang ingin kalian sampaikan? Pesannya Mm-mm. dari pergaulan bebas itu, Mm. kita pintar-pintar mencari teman Mm. dan memilih pergaulan. Oke. Agar kita tidak terjerumus ke hal yang tidak kita inginkan. Bagus. Nah, itu pesan dari yang tadi itu. Oke. Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada kali ini, pada hari ini. Semoga tema yang kita ambil, yang kita bahas pada hari ini itu bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita semua, dan bisa diambil hikmahnya. Kita juga udah tahu apa yang positif dan negatifnya. Sebelum kita akhiri, mungkin dalam bimbingan kelompok mau dijadwalkan di hari yang sama untuk jadwal kedepannya, minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, atau mau diubah? Enggak. Oke, untuk jadwal pertemuan bimbingan kelompok di hari berikutnya kita jadwalkan di hari yang sama dan di jam yang sama. Sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini, siapa yang mau menutup? Untuk doa penutup? Ada biasanya kan? Sebelum kita akhiri ada doanya apa? Doa majaratul itu kan, wal asri itu. Ada yang memimpin doa? Doa penutup? Boleh? Boleh ya? Ada? Biasanya gimana kalau kalian setelah belajar itu? Ya udah ya Ibu aja. Oke, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Oke, sorry, potong nanti dipotong nih. Nah, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada hari ini, kita berdoa semoga nanti saat perjalanan pulang tidak terjadi suatu hal apapun, selamat sampai rumah. Yuk, berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.